Bolehkah orang Kristen menyimpan jimat? Apa itu jimat? Jimat adalah benda atau barang yang dipakai di bagian tubuh atau ditaruh di bagian rumah tertentu yang sudah dibubuhi dengan ilmu gaib tertentu. Biasanya benda ini diperlukan untuk tujuan penangkal sial, penolak bala, maupun pelindung diri si pemilik. Dalam kata lain, jimat adalah benda gaib yang dikenakan oleh seseorang untuk tujuan melindungi diri dari energi negatif, kejahatan, maupun juga membawa keberuntungan. Beberapa jimat dikemas dalam berbagai bentuk. Ada gelang, kalung, bahkan salib, tulisan gantung, atau kertas gulung, dan batu-batu kristal. Jimat dalam bentuk batu sendiri dianggap punya kekuatan mistis yang konon dipercaya bisa memberikan perlindungan untuk kesuksesan dan kekayaan. Batu kristal juga dipercaya bisa menyembuhkan dan memberikan rasa damai dan tenang. Sekarang kita lihat, pernahkah saudara melihat anak bayi yang masih kecil memakai gelang atau kalung di tali pusar, bahkan di tangan dan sebagainya? Tahu nggak? Masih banyak orang Kristen juga memakaikan gelang dan kalung seperti itu pada anak bayi mereka, yang dimana mereka percaya dapat mengusir setan, pelasik, dan sebagainya. Ironi memang. Padahal Tuhan sudah menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kepadanya diberi kuasa untuk mengusir kuasa si jahat, iblis, termasuk si pelasik. Bukan hanya itu, masih banyak juga orang Kristen yang memakai jimat-jimat tertentu yang mereka percaya dapat menjadi pelindung, penglaris, atau penangkal sial. Pertanyaannya, mengapa orang Kristen masih memakai hal-hal demikian? Masih percaya hal-hal demikian? Tentulah karena kebodohan atau ketidaktahuan terhadap firman Tuhan. Dan juga tentu kekerasan hatinya. Dan lewat jimat-jimat yang demikianlah, iblis pun semakin mudah menangkap jiwa manusia yang menggunakannya. Di Alkitab sendiri, penggunaan jimat cukup populer. Tapi Tuhan sendiri menyampaikan pandangannya terkait penggunaan jimat itu. Yehezkel 13 ayat 18. Katakanlah, beginilah firman Tuhan. Celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pakaian dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah Anda bermaksud menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang lain hidup untuk kepentinganmu? Yesaya 2 ayat ke-6. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Nah, saudara, lalu ada satu ayat lagi di Yesaya 3 18-20 juga menyampaikan bahwa pada waktunya Tuhan akan mengambil semua perhiasan, gelang kaki, jamang, anting-anting, ponto-ponto, kerudung, tali pinggang, wewangian, dan jimat-jimat yang dipakai wanita Sion. Di masa itu bisa dibayangkan bagaimana orang Israel hidup menyimpang dari kehendak Tuhan, termasuk para nabi palsunya yang mengenakan jimat. Di Yehezkel 13 ayat 20-21 dikatakan demikian. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menentang tali-tali azimatmu, dengan mana kamu menangkap jiwa orang, dan aku akan mengoyakkannya dari tanganmu dan melepaskan seperti burung-burung orang-orang yang kamu tangkap. Aku akan mengoyakkan selubungmu dan akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan mereka tidak lagi menjadi mangsa di dalam tanganmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Wow, katakan amin. Nah, saudara, selain mengenakan jimat, orang Israel juga punya jimat yang lebih besar yang disebut terafim atau berhala rumah tangga. Biasanya mereka menyimpan terafim di rumah dan juga saat melakukan perjalanan. Penggunaan patung-patung ini menyusup ke Israel dan Tuhan menentang mereka. Di 2 Raja-Raja 23-24 dikatakan demikian. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala, dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Nah, saudara, Tuhan menentang orang-orang yang memakai jimat dan ilmu-ilmu sihir. Ya, karena perlindungan yang kita butuhkan hanya berasal dari Tuhan, bukan dari jimat atau ilmu sihir. Boleh katakan amin. Daud sendiri menyampaikan hal ini dengan sangat jelas dalam Mazmur 91 ayat ke-5 dan ke-6. Tuhan adalah tempat perlindungan dan benteng pertahanan. Di ayat ke-5 dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat ke-6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Katakan amin. Kalau kita merasa perlu perlindungan dari kuasa gelap,
Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih baik daripada jimat dan patung-patung yang tidak berguna, yaitu perlengkapan senjata Allah, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tertulis di Efesus 6 ayat 11-17. Baca baik-baik. Pertanyaannya, bolehkah orang Kristen menyimpan jimat? Jawabannya jelas, nggak boleh. Nah saudara, ingat baik-baik. Tuhan nggak pernah kompromi dengan kuasa gelap. Karena itulah, dia akan melenyapkan semuanya itu pada waktunya. Dia sendiri bahkan akan menyerahkan siapapun yang mengandalkan jimat dan ilmu sihir ke dalam maut. Sehingga hidup mereka dibelenggu selamanya. Akibatnya, dosa ini hanya akan membuat mereka jauh dari kehendak Tuhan. Mari kita menjaga hidup kita dari semua hal yang berhubungan dengan benda-benda yang dipercaya memberikan kamu perlindungan dan juga kesuksesan. Karena satu-satunya sumber dari semua yang kita butuhkan hanya bersumber dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah Tuhan, dialah tempat perlindungan yang sangat terbukti dan penolong kita yang sejati. Boleh katakan amin?